saya dapat dari kelompok lain. Yang pertama ada virus influenza dari kelompok 1 yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejala yang dirasakan bisa demam, sakit kepala, batuk, dan sakit tenggorokan. Strukturnya ada envelope yang mengandung glycoprotein yang penting untuk pengenalan dan fungsi dengan sel inang. Yang kedua ada hematutini yang berfungsi untuk mengikat virus kepada sel inang. Yang ketiga ada neuraminidase yang berfungsi untuk mencegah ikatan antara virus dan sel inang setelah replikasi virus selesai. Dan terakhir ada materi genetik atau RNA yang berfungsi untuk menyalin genetik virus dan replikasi genetik. Cara pengobatannya itu dengan meminum obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen yang digunakan untuk menurunkan demam dan mengurangi nyeri tubuh, atau bisa juga minum obat antivirus seperti Tamiflu atau Relenza yang dapat mempercepat pemulihan dan mengurangi keparahan gejala. Cara pencegahannya yaitu dengan cara vaksinasi, menjaga kebersihan diri, menjaga jarak fisik, dan menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua ada virus cacar air dari kelompok 3. Bagian tubuh dan fungsinya yang pertama ada envelope yang membantu virus menempel dan masuk ke dalam sel inang. Terus ada tegumen yang berisi ruang di antara envelope dan nukleokapsid yang di dalamnya berisi protein untuk infeksi dan penyebaran. Terus ada nukleokapsid yang melindungi materi genetik virus dan memastikan stabilitasnya. Keempat ada double strand DNA yang menyimpan informasi genetik VZV untuk replikasi dan produksi protein yang dibutuhkan virus. Yang terakhir ada glycoprotein spike yang protein di permukaan envelope yang memfasilitasi pengenalan dan pengikatan pada sel inang. Ciri-ciri cacar air itu VZV adalah virus-virus kecil ber-DNA dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Virus ini menular melalui udara dan kontak langsung dengan luam atau lesi cacar air. Gejala penyakitnya itu ada demam, lemas, ruam berair yang gatal, sakit kepala ringan, dan pencegahan virusnya dengan cara vaksinasi, hindari kontak langsung dengan penderita cacar, dan cuci tangan dan menjaga kebersihan. Terus yang ketiga ada virus polio dari kelompok 6. Adalah virus yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Biasanya virus ini menular pada anak usia 5 tahun dan virus ini tidak dapat disembuhkan, hanya bisa mengurangi gejalanya saja. Cirinya itu virusnya berbentuk bulat dan berukuran kecil. Gejalanya ringan maupun gejala ringan maupun gejala berat, mempengaruhi sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Cara mencegahnya itu melakukan vaksinasi secara teratur, hindari kontak atau gigitan serangga, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus yang keempat ada virus rubella dari kelompok 4 yang ciri-cirinya itu yang pertama ada munculnya ruang merah setelah demam, biasanya dimulai di wajah, hidung tersumbat, dan pembekakan kelenjar getah bening. Masa inkubasinya selama 14 sampai 21 hari setelah terpapar virus. Cara mencegahnya dengan cara vaksinasi MMR, dan cara pengobatannya dengan cara istirahat yang cukup, konsumsi cairan, nutrisi yang baik. Tipe simetrinya itu memiliki icosahedral dalam struktur kapsid. Kapsid memiliki bentuk seperti polyhedron dengan 20 sisi segitiga sama sisi. Nah, strukturnya itu ada glikoprotein, icosahedral nukleokapsid, RNA, lipid bilayer membrane. Lalu virus yang kelima ada virus hepatitis A dari kelompok 5. Ciri-cirinya virus ini adalah virus RNA dengan bentuk icosahedral dan tidak berselubung. Virus ini tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dan menyebar melalui rute fase oral. Bagian tubuh dan fungsinya itu ada RNA yang berfungsi membawa informasi genetik untuk replikasi dan sintesis protein virus. Terus ada kapsid yang berfungsi melindungi RNA virus dan membentuk virus masuk ke dalam sel inang. Terus ada VPG yang berfungsi membantu inisiasi replikasi RNA virus dengan mengikat ujung 5 RNA. Siklus hidupnya litik karena virus ini tidak menyebabkan infeksi laten, melainkan menyebabkan peradangan hati dan merusak sel hati. Gejalanya itu ada kelelahan, demam ringan, kehilangan nafsu makan,
perut, urin berwarna gelap. Pencegahannya itu ada vaksinasi, memastikan makanan dan air yang dikonsumsi bersih dan aman, dan menjaga kebersihan. Yang keenam ada virus hepatitis B dari kelompok 7. Strukturnya ada DNA, lipid bilayer membrane, ada DNA polimerase, dan large surface protein HBsAg, medium surface protein HBsAg, dan small surface protein HBsAg, core antigen HBcAg, dan e-antigen HBeAg. Di bagian etiknya memiliki genotip utama yaitu A sampai H. Masing-masing memiliki perbedaan geografis. Cirinya, genom berupa DNA sirkular ganda yang sebagian rantainya tunggal. Tipe simetrinya itu ikosahendral, pada kapsid berbentuk bulat dan padat. Siklus hidupnya itu virus menempel pada sel hati menggunakan HBsAg, kemudian masuk ke dalam sel DNA. Virus bergerak ke inti sel, di mana terjadi replikasi komponen virus di dalam sel inang. Penyakit yang disebabkan itu bersifat akut atau kronis. Infeksi kronis dapat berkembang menjadi sirosis hati atau kanker hati. Gejalanya ada mual-mual, sakit perut, urin menjadi gelap, kulit dan mata menjadi kuning. Cara pencegahannya, hindari berbagai alat suntik, peralatan pribadi seperti sikat gigi dan alat cukur. Virus hepatitis B menular melalui darah atau cairan tubuh. Yang ketujuh atau yang terakhir ada virus COVID-19 dari kelompok 8 yang strukturnya tersusun dari polimer RNA panjang yang dikemas rapat di bagian tengah partikel dan dikelilingi oleh kapsid pelindung. Ciri-cirinya itu memiliki ukuran yang kecil, memiliki bentuk seperti mahkota, dan memiliki satu untai RNA positif sersa mirip dengan RNA inangnya. Bagian dalam fungsinya itu ada spike yang bagian protein bergigi dan dapat di permukaan virus corona. Terus ada nukleokapsid, protein yang melindungi genom virus corona. Terus ada membrane, protein yang membentuk lapisan lipid pada seluruh virus. Terus ada envelope yang terdiri dari lapisan lipid untuk melindungi dan mempertahankan integritas virus di luar tubuh. Yang terakhir ada RNA viral genom yang mengandung instruksi untuk mereplikasi dirinya sendiri dan menghasilkan komponen virus yang diperlukan. Gejalanya itu ada batuk kering, sesak napas, demam, dan kelelahan. Sekian kesimpulan yang saya dapat dari kelompok lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.